Untuk budidaya tanaman cabai sebenarnya tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu susah sebenarnya, tergantung kemauan teman-teman semua. Yang pertama adalah kemauan teman-teman, yang kedua adalah bagaimana teman-teman rajin untuk merawat tanaman, yang ketiga adalah bagaimana teman-teman bisa mengaplikasikan pupuk entah itu di masa vegetatif ataupun di masa generatif dengan tepat, dengan dosis yang sesuaikan. Masalah pupuk itu sebenarnya tidak jadi kendala teman-teman, tidak harus menggunakan pupuk organik dan juga tidak harus menggunakan pupuk kimia, tergantung teman-teman. Yang penting yang sering saya bilang yaitu teman-teman paham dua fase, yaitu fase vegetatif, tanaman itu membutuhkan pupuk apa, kemudian masa generatif, tanaman cabai itu membutuhkan pupuk apa, seperti itu. Kemudian fungisida apa yang belum dipakai di lahan, misalnya teman-teman budidaya tanaman cabai di lahan yang sudah bekas tanaman cabai, usahakan diganti teman-teman. Misalnya biasanya pakai rizotin, kemudian yang kedua pakai abasel, biasanya menggunakan abasel. Kemudian jika budidaya tanaman cabai di lahan yang sama, gunakan fungisida ataupun insektisida yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Mungkin yang dibilang teman-teman petani yang aneh, tapi di sini semua adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi. Tapi sebelum saya melanjutkan menjelaskan video saya ini, saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga teman-teman semua senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Pada kesempatan kali ini teman-teman, tanaman cabai saya sudah memasuki masa generatif, yaitu masa pembungaan dan juga pembuahan. Di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua, khususnya buat para pemula, biar tidak takut untuk menanam cabai, biar tidak gagal paham untuk menyimak setiap video-video di YouTube ataupun channel-channel pertanian, karena setiap petani itu mempunyai cara yang berbeda. Ada sebagian tanaman yang sudah memasuki masa generatif itu tidak boleh menggunakan pupuk NPK, tidak boleh menggunakan pupuk ZA, tidak boleh menggunakan pupuk ZK ataupun urea. Sebenarnya itu persepsi yang salah teman-teman. Jika semua itu dikembangbiakkan, nanti adik-adik kita khususnya para pemula yang modalnya itu minim, sedangkan pupuk yang harganya terjangkau itu adalah pupuk-pupuk misalnya kayak seperti urea, kemudian ZA, SP36. Jadi marilah kita itu mengajarkan suatu hal yang mudah didapatkan dan mudah dibeli, biaya operasional yang relatif itu murah. Intinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tanaman cabai itu hanya mempunyai dua fase teman-teman. Tanaman itu hanya mempunyai dua fase teman-teman, fase vegetatif dan juga fase generatif. Jadi masa pertumbuhan dan juga masa pembungaan sampai panen. Nah, perusahaan itu membuat pupuk itu ada pupuk yang seimbang, yaitu NPK 1616. Sekarang banyak sekali pupuk. Itu pun sebenarnya sudah cukup untuk tanaman di fase vegetatif dan juga di fase generatif. Jadi simple teman-teman, gampang teman-teman, dan sangat mudah sekali. Kemudian jika teman-teman ingin irit lagi adalah yaitu menggunakan asam humat power soil, itu 1 kilonya harganya sekitar 60-70, dan itu juga untuk 20 liter air itu hanya menggunakan 3-4 sendok teman-teman, dikocorkan ke setiap tanaman.
itu 100 ml air. Jadi 5 sendok untuk 20 liter air. Itu pun juga mudah, juga gampang sekali. Kemudian jika kita bicara masalah nutrisi dan juga masalah suplemen, itu tidak ada habisnya teman-teman, karena buat pemula itu kadang-kadang tidak paham di situ. Kita mengajarkan buat adik-adik kita, buat sahabat-sahabat kita, khususnya para pemula, 2 fase itu aja dipahami. Yang pertama, terus yang kedua adalah usahakan tanah itu digemburkan sedemikian rupa. Kemudian taburkan kapur dolomit. Kapur dolomit itu di daerah Bogor, di daerah kami 50 kilo saja teman-teman, itu harganya cuma 35.000. Itu sudah tidak usah menggunakan produk-produk lainnya. Yang penting SP36 tambah kapur dolomit tambah ZA. SP36 harganya di tempat kami, karena SP36 tidak ada, adanya adalah CMP, itu harganya cuma 3.500 1 kilonya, berarti 1 kintalnya tinggal dihitung aja, biasanya ada pengurangan dari harga per kilonya teman-teman. Kemudian saya menggunakan ZA. ZA itu harganya di daerah kami di dalam Bogor yang merek Merauke, itu harganya 1 karungnya 50 kilo itu harganya 360.000 teman-teman, itu untuk 2000 meter lahan teman-teman. Itu yang saya pergunakan. Kita bicara hasil, bukan bicara pupuk yang mahal. Kemudian untuk pupuk organiknya, komposnya pun juga teman-teman bisa membuat sendiri. Pupuk kandang difermentasi dulu menggunakan E4, kemudian tambahkan molase, tunggu 3 bulan, itu minimal. Insya Allah juga sudah sangat bagus sekali buat tanaman. Karena apa? Pupuk organik dari pupuk kandang itu jangkanya lama teman-teman. Kadang-kadang sekarang kita tanami, besok kan nggak usah proses lahan, ditanami lagi, tanaman masih bagus kok. Karena setiap saya menanam cabai di lahan satu, selain saya tumpang sarikan dengan tanaman melon, tanaman semangka, itu satu lahan sampai 3-4 kali penanaman teman-teman. Saya tidak menggunakan pupuk yang aneh-aneh selain asam humat power soil, karena itu selalu saya pakai karena fungsinya yang saya lihat di tanaman. Jadi intinya seperti itu. Maka dari itu saya sarankan buat teman-teman semua, buat para pemula, coba dulu pupuk-pupuk yang murah, kemudian rajin untuk merawat tanaman, berikan pupuk itu tepat waktu di saat tanaman itu membutuhkan unsur hara. Itu insya Allah tanaman Anda semua akan subur. Banyak sekali yang komentar di video saya. Ada sebagian yang bilang bagaimana tanaman itu mau buahnya lebat jika pupuknya itu murah. Itu hanya teori teman-teman. Mungkin itu bagian dari Anda semua yang menjual produk. Karena apa? Kasihan para pemula, kadang-kadang kebanyakan pupuk kandang misalnya, itu pun juga akan memancing jamur, memancing penyakit A, B, C, dan C. Sedangkan kalau kita bicara petani-petani yang dulu sebelum ada pupuk yang aneh-aneh sekarang teman-teman, itu hanya menggunakan pupuk kandang, yang kedua SP36 dan urea. Itu hasilnya sangat luar biasa. Jika kita ingin meluruskan sejarah pertanian di negeri kita ini, kita juga harus menghargai petani-petani yang tua-tua dulu teman-teman. Jadi intinya seperti itu, agar adik-adik kita nggak bingung teman-teman, agar para pemula tidak bingung dengan tata cara seperti itu, akhirnya membuat mereka semua bingung, malah semakin takut untuk mencoba bercocok tanam ataupun berkebun, karena banyaknya pupuk yang dipromosikan oleh sahabat-sahabat semua. Itu pun juga tidak menunjang untuk keberhasilan seorang petani, apalagi menanam tanaman cabai. Sering saya bilang, sesimpel mungkin untuk merawat tanaman itu, yang penting modal utama adalah proses lahannya. Lahan yang bagus itu menunjang keberhasilan budidaya tanaman cabai teman-teman. Walaupun pupuk Anda mahal, tapi Anda nggak mempunyai teknik, insya Allah tanaman Anda juga tidak akan subur. Saya yakin seperti itu. Yang sering saya bilang, jika ingin mengajarkan ke adik-adik kita, kasih solusi yang lebih mudah, agar teman-teman kita juga ikut terpancing, ikut mencoba memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk jadikan budidaya tanaman cabai dan juga sayur-sayuran yang lain. Itu yang saya harapkan dari sahabat-sahabat semua, khususnya yang mempunyai channel besar. Tolong adik-adik kita jika ingin bertanya, misalnya menggunakan pupuk A, B, C, dijawab teman-teman. Tujuan Anda semua membuat channel yang pertama adalah untuk menginspirasi ataupun
memberikan edukasi dan dedikasi buat adik-adik kita. Jika pertanyaannya tidak dibalas, ya kan, bagaimana adik-adik kita para pemula mau belajar bercocok tanam ataupun berkebun. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan, siapa tahu bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia. Mari bersatu padu, mari berbagi pengalaman bersama, mari ajak adik-adik kita untuk bercocok tanam ataupun berkebun.